Halo pet lovers, hari ini kita ada street feeding bersama pecinta kucing domestik Purwokerto yang kita adain di dan teman-teman semua nanti bisa melihat keseruannya gimana untuk perjalanan street feeding kami. Oke, silahkan. Oke, kita udah di lokasi. Kita akan cari kucing-kucing domestik yang perlu kita kasih makan, karena itu adalah salah satu dari tujuan kami adalah memberikan kucing-kucing domestik makanan yang layak. Mari. Ibu Nika, ini kita dari Cherry Pet Shop. Kita lagi ada program nih bulan Oktober gitu. Kita mau kasih donasi ke PKDP dalam bentuk sebenarnya pembelanjaan gitu loh, pembelanjaan senilai 2 juta rupiah gitu. Ini sebenarnya simbolik aja dari kami, nanti ketika belanja nanti bisa hubungin saya aja. Nggak apa-apa. Jadi mau kapan belanjanya nanti terserah, mau belanja apa aja di sini untuk PKDP khususnya, nanti bisa langsung hubungin saya aja. Saya kebetulan baru ikut pertama kali sih Bu, kali terbang ngelihat itu udah sehat-sehat. Kalau ikut yang ada banyak sakit-sakit mungkin nangis. Kapan-kapan saya next ikut lagi. Saya respect banget Bu, respect. Keren ngelihat ada komunitas yang peduli banget tentang kucing-kucing jalanan gitu. Lain kali saya boleh ikut ya Bu? Oh boleh. Ya, nanti berbagi tangisan. Iya, oke. Ini simbolik dari kami, pemberian. Selamat siang, halo Parents, kita kembali lagi bersama dengan Cherry Pet Clinic. Kali ini kita akan membahas salah satu penyakit parasit pada anabul, yaitu ear mites. Mungkin Sobat Parents sebenarnya sudah sering mendengar kata-kata atau istilah ear mites pada anabul. Ear mites itu sebenarnya apa sih? Nah, ear mites ini sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh kutu atau tungau yang bentuknya sangat kecil yang hanya bisa dilihat jelas kalau pakai mikroskop. Terus biasanya hewan apa sih yang bisa kena ear mites? Selain kucing, anjing, atau bisa juga hewan ferret, itu yang biasa kena penyakit ear mites. Mungkin Parents pernah mengalami anabulnya itu ke telinganya sering kotor, misalnya sehari dibersihkan, besoknya udah kotor lagi, udah keluar kotoran hitam-hitam, atau bisa juga warnanya abu-abu dan
anabul itu sering banget menggaruk telinga, itu bisa saja salah satu gejala kalau anabul Powerance itu mengalami ear mites. Selain gatal ke telinganya ataupun sering keluar kotoran, bisa juga muncul luka karena anabul itu merasa gatal dan sering menggaruki daerah telinganya. Terus selain itu, kalau sudah sampai parah, anabul itu bisa sampai memiringkan kepalanya ke kanan atau ke kiri atau salah satu sisi telinga yang ear mites-nya sudah parah. Nah, itu bisa jadi gejala tanda-tanda anabul sudah mengalami ear mites. Lalu sebenarnya ear mites itu dari mana sih? Atau penularannya bagaimana? Nah, ear mites itu kan sebenarnya tungau. Dia ini kutu yang bisa bertelur di lingkungan. Jadi bisa aja di tanah, di sekitar kandang, di lingkungan rumah. Yang mana itu bisa jadi penularannya dari kucing yang sehat, kemudian main sama kucing atau interaksi sama kucing yang sudah kena ear mites. Kucing yang kena ear mites ini garuk-garuk, terus tungaunya atau kutunya itu keluar dan masuk ke atau nempel ke bulunya kucing yang sehat. Kemudian kucing sehat itu atau anabul yang sehat itu kena ear mites. Seperti itu penularannya. Nah, maka dari itu pentingnya sanitasi atau kebersihan lingkungan tempat anabul Powerance itu perlu diperhatikan supaya bisa mencegah investasi atau anabul Powerance terkena ear mites ataupun kena parasit kutu lainnya. Nah, terus kalau misalnya anabulnya udah kena ear mites gimana dong, Dok? Nah ini pentingnya pemeriksaan rutin kesehatan anabul ke dokter hewan. Jadi setiap kali datang, misalnya anabulnya grooming, itu bisa sekalian check up ke dokter gimana kesehatan semua seluruh tubuhnya, termasuk dari kebersihan rongga telinga. Nah, dari situ kalau memang ditemukan adanya ear mites di anabul Powerance, itu nanti akan disarankan oleh dokter dengan pengobatan, bisa saja dengan obat kutu berupa tetes, suntikan, ataupun dengan tetes telinga yang mengandung obat anti kutu. Nah, terus apa sih bahayanya ear mites? Atau kan sepele aja, ear mites cuman parasit luar, cuman kutu, dia cuman bikin gatel, tapi nggak bisa kemudian disepelekan karena ear mites kalau dibiarkan saja itu bisa bikin luka, membuat luka di lubang telinga, terus ada bakteri yang masuk ke lubang telinga menyebabkan infeksi, nanti akan menyebabkan penyakit yang lebih parah lagi, yaitu otitis atau radang telinga. Nah, untuk radang telinga ini biasanya gejalanya nanti telinga anabul bisa saja sakit kalau dipegang, terus jadi sering garuk-garuk atau gatal sampai mengeluarkan cairan berupa kotoran coklat berwarna coklat ataupun sampai bernanah dan berbau. Kalau sudah otitis, ini biasanya bisa menyebabkan sampai anabulnya demam dan gak mau makan. Tentunya bukan hal yang sepele kan. Sekian untuk pembahasan sedikit mengenai ear mites dan otitis pada anabul. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya ya Powerance. Halo Powerance, bertemu dengan saya Dr. Hewan Mauli. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu penyakit pada hewan, terutama kucing, yang paling sering terjadi pada kucing. Penyakit ini merupakan penyakit yang sering terjadi pada kucing jantan. Penyakit ini disebut penyakit FLUTD atau Feline Lower Urinary Tract Disease. Atau lebih sering kita tahu kalau penyakit ini namanya gangguan pada saluran kencing. Apa sih penyakit gangguan pada saluran kencing? Penyakit pada gangguan saluran kencing ini sendiri merupakan penyakit yang sering menyerang pada kucing jantan, di mana terjadi infeksi pada saluran kencing, bisa dari kantong kemih, bisa dari saluran kencingnya itu sendiri, atau bisa juga dari ginjalnya. Penyakit ini
sering terjadi pada hewan jantan. Kenapa? Karena saluran kencing pada hewan jantan cenderung dia lebih kecil dan juga lebih sempit dan juga lebih panjang, sehingga akan mempermudah dalam penyumbatan dari salurannya tersebut. Untuk penyebabnya sendiri bisa dari beberapa faktor. Yang pertama dari stres birahi, yang kedua bisa dari pakan, yang ketiga dari keturunan, terus yang keempat juga dari obesitas atau kegemukan, yang kelima dari umur, yang keenam dari habit atau kebiasaan. Untuk faktor yang pertama penyebabnya dari stres birahi. Untuk stres birahi ini sendiri berhubungan dengan yang namanya hormon. Untuk hormon ini akan meningkatkan tingkat keasaman dan kebasahan dalam urin atau air kencing yang ada di dalam, sehingga akan mempermudah terbentuknya kristal di dalam tubuh. Untuk yang kedua, dari faktor pakan. Faktor pakan ini sangat menunjang terjadinya pembentukan kristal, di mana pakan ini ketika dia terlalu tinggi kandungan magnesiumnya akan menyebabkan cepatnya terbentuk kristal di dalam urin. Untuk faktor yang ketiga adalah keturunan. Keturunan sendiri ini paling sering ketika memang ada riwayat dari induknya sendiri punya penyakit FLUTD ini. Terus yang keempat adalah faktor obesitas. Obesitas ini berhubungan dengan kegemukan, di mana di situ tidak adanya kontrol untuk konsumsi dari pakannya itu sendiri. Yang kelima dari habit atau kebiasaan. Kucing-kucing yang punya kebiasaan minumnya sedikit, lebih suka main, itu akan menyebabkan pembentukan urinnya akan susah dan akan membentuk kristal lebih cepat juga. Untuk gejalanya sendiri ini banyak gejala yang ditimbulkan. Yang utama biasanya kucing akan mempunyai kebiasaan yang tidak wajar. Dia pertama akan mengalami stres, kemudian akan mengalami penurunan nafsu makan, terus kemudian dia akan mengalami yang namanya kencing sembarangan, dan untuk yang keempat bisa dia juga kencingnya itu sedikit-sedikit. Untuk kasus yang mulai kondisinya parah, dia biasanya kencingnya akan bercampur dengan darah atau kencingnya berwarna merah, terus ada gejala muntah, dan lama-kelamaan akan menjadi tidak mau makan. Setelah tidak mau makan, dia akan mengalami yang namanya lemas dan lesu sampai dengan bisa menyebabkan kematian. Untuk pertolongan kepada kasus seperti ini, kita harus bawa ke dokter hewan, di mana untuk kasus seperti ini tidak bisa ditolong hanya dengan pengobatan sendiri di rumah. Untuk kasus FLUTD ini, dia untuk air kencingnya itu wajib bisa dikeluarkan. Pertolongan pertama yang biasanya dilakukan oleh dokter, kita akan lakukan yang namanya prosedural kateter atau pemasangan kateter, di mana kita memasang alat kateter ke saluran kelamin hewan, di mana itu fungsinya untuk membuang isi urin yang ada di dalam saluran kencingnya dia. Terus yang kedua, dengan kasus seperti ini otomatis terjadi peradangan di dalam kantong kemihnya atau saluran kencingnya itu sendiri. Otomatis kita akan memberikan yang namanya pengobatan berupa antibiotik juga anti radang. Selain itu, untuk yang pengobatan ketiga akan diberikan obat untuk pelancar daripada si kencingnya ini sendiri agar bisa keluar. Selain itu, kita akan menyarankan untuk kepada pet owner untuk pakan harus sesuai dengan apa yang kita sarankan. Biasanya pakan harus berganti dengan pakan urinari. Untuk pakannya ini sendiri akan kita ganti, biasanya kita sarankan untuk pemberian pakan urinari. Kenapa kita sarankan untuk pemberian pakan urinari? Karena pakan ini sudah diformulasikan khusus untuk setiap kucing-kucing yang mengalami gangguan pada saluran kencingnya dia. Selain itu, kita juga harus memanajemen daripada stres birahinya dia. Untuk penanganannya sendiri, ketika kita ingin agar anabul kita, kucing kita, terutama kucing jantan, tidak mengalami gangguan pada saluran kencing, yang pertama, kalau memang dia tujuannya memang hanya untuk memeliharaan satu ekor, mending disterilisasi. Karena untuk sterilisasi akan membuat dia tidak mengalami stres birahi. Untuk pengobatannya, tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa cara pengobatan.
Dan yang terakhir adalah mengganti pakan dengan pakan khusus dengan pakan urinari. Pakan ini kenapa kita sarankan untuk diberikan? Karena dia sudah diformulasikan khusus untuk gangguan pada saluran kencing. Untuk penanganannya sendiri di rumah, banyak sebenarnya bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika kita memang hanya ingin memelihara satu ekor saja dan itu jantan, lebih baik dilakukan yang namanya sterilisasi terhadap kucingnya. Kenapa harus steril? Karena biar dia tidak mengalami stres birahi. Karena stres birahi ini yang akan menyebabkan terjadinya gangguan pada saluran kencing. Terus yang kedua, ketika memang kita mempunyai 2 ekor atau lebih, boleh ketika dia birahi lebih baik dikawinkan. Yang ketiga, pastikan kondisi pakan yang kita punya itu sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh anabul kita. Tidak boleh ibaratnya kandungan magnesiumnya terlalu tinggi atau proteinnya juga terlalu tinggi, karena itu akan mempengaruhi dari kondisi di dalam kandungan kemihnya dia. Untuk kasus urolithiasis ini kasus yang akan bisa berulang kembali, di mana kasus ini akan terjadi kembali ketika kita tidak memanajemen daripada stres birahinya dia ataupun dari pemberian pakannya. Ketika kita tidak memanage stres birahi juga pemberian pakan, kasus ini akan berulang kembali, bahkan mungkin bisa sangat cepat. Seumpamanya bulan ini dia terkena, bisa bulan depan juga terkena. Jadi saran saya lebih baik untuk dilakukan sterilisasi atau penggunaan pakan urinari seumur hidupnya dengan itu. Demikian untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Powerens dan semoga anabul Powerens juga dalam keadaan sehat.